Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita di kajian rutin setiap hari Rabu malam Kamis dari ba'da maghrib hingga isya. Dan di malam hari ini kita masih bersama ya hadis-hadis ya seputar puasa yang kita ambil ya dari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Selawat salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga serta sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, kita akan baca hadis yang selanjutnya. Baik, monggo Bapak Ibu ditirukan. Qala al-musannifu rahimahullah an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Baik, hadis yang selanjutnya disampaikan oleh pengarang kitab, yaitu sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian. Ya, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya dalam makan sahur barokatan, terdapat keberkahan. Makan sahurlah karena sesungguhnya dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ya. Baik, Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum. Pengarang kitab menyebutkan ya'murun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasahhur. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk makan sahur, Pak. Ya. Dan apa itu makan sahur? Alladhi huwal aklu wasyurbu waqtas sahur, yaitu makan dan minum
pada waktu sahur. Ya. Makan saja boleh, minum saja pun juga boleh, banyak boleh, sedikit pun juga boleh, Bapak Ibu. Yang penting makan atau makan minum semuanya pada waktu sahur. Isti'dadan lisyami, untuk mempersiapkan diri untuk puasa, Pak. Ya. Baik. Wa yadhkuru al-hikmah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hikmah. Dari hikmah yang diinginkan oleh syariat, Bapak Ibu, dari makan sahur. Apa itu? Wahiyah hululul barokah, yaitu untuk meraih keberkahan, Pak. Nah, ini diantara hikmahnya. Di antara hikmah dari hikmahnya makan sahur, ternyata makan sahur itu diliputi dengan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa? Wal barakatu, dan keberkahan, kata beliau, tashmalu manafi'ad dunya wal akhirah. Bahkan apa? Keberkahan yang diinginkan di sini adalah keberkahan yang mencakup manfaat dunia dan akhirat. Ya, karena berkah, Pak. Sesuatu itu dikatakan berkah kalau banyak kebaikannya. Berarti dalam makan sahur itu, ya apa? Di sana banyak kebaikannya. Makanya disebut apa? Dalam makan sahur terdapat keberkahan. Berarti kebaikannya banyak, Bapak Ibu. Baik, kemudian beliau menyebutkan wa min barokati sahur, di antara dari keberkahannya makan sahur, ya, apa itu? An-nasaima, bahwasanya orang yang berpuasa, ya, jika ia makan sahur, ya, la yamallu, maka dia tidak akan bosan, tidak akan males untuk mengulang puasa lagi, Pak. Jadi dengan orang itu bangun makan sahur, Bapak Ibu, ya, maka apa? Akan membuat orang itu enggak males, kemudian tidak bosan untuk mengerjakan puasa. Khilafan, kebalikan orang yang tidak mau makan sahur, Bapak Ibu. Fa innahu yajidu harajan wa masyaqqatan, orang yang tidak mau makan sahur, apa yang terjadi? Maka ia akan mendapatkan kesusahan yang akan memberatkan ia untuk kembali puasa, Pak. Kenapa? Baru jam 9 sudah lapar. Ya, apalagi musimnya musim panas. Ya, waktu sahur dia tidak mau sahur, akhirnya baru jam 10 sudah haus. Ya, akhirnya nggak semangat, Bapak Ibu, untuk puasa. Bahkan apa-apa alasannya nggak sahur. Kenapa? Tidak ke masjid, aduh lemes, tidak makan sahur. Kenapa kerja kok nggak semangat? Aduh, tidak makan sahur. Akhirnya jadi alasan untuk malas-malasan, Pak. Maka di antara keberkahan dari keberkahannya orang makan sahur, bahwasanya orang yang puasa dia makan sahur akan membuat dia tidak malas, tidak bosan, bahkan dia akan semangat mengerjakan puasa. Baik, ini keberkahan pertama. Kemudian wamin barokatis sahur, di antara keberkahan dari makan sahur apa? As-sawabul hasil min mutaba'atir rasuli alaihi salatu wassalam. Keberkahan yang kedua, Pak, apa itu? Yaitu pahala yang akan didapat dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Berarti dapat pahala mengikuti sunnah. Kenapa? Karena Nabi makan sahur. Karena Nabi memerintahkan untuk makan sahur. Kita bangun makan sahur, Pak. Maka dapat pahala mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan, Pak. Apalagi kita mengatakan apa? Bahwasanya kita itu ahli sunnah. Ya ikuti sunnah Nabi. Agar nanti kita di akhirat pun dianggap dan diakui oleh Nabi sebagai umatnya, Pak. Bangga kita. Ya, maka ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah makan sahur. Dapat pahala menghidupkan sunnah. Ini yang kedua, kata beliau. Wa min barakatihi aidan, dan di antara keberkahan dari makan sahur, annal mutasahhir yaqumu fi akhiril lail. Keberkahan yang lain, Pak, dari orang makan sahur itu, bahwasanya orang yang makan sahur yaqumu fi akhiril lail, ia mesti akan bangun di akhir malam. Ya. Orang yang makan sahur dia mesti akan bangun di akhir malam, Bapak Ibu. Dan akhir malam itu waktu utama nggak, Pak? Utama. Masuk di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Terus apa yang dia lakukan kalau bangun di akhir malam ini? Fayadhkurullaha ta'ala, ia berzikir kepada Allah. Mau makan saja Bapak Ibu baca bismillah, zikir. Kemudian selesai makan sahur, dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah di akhir malam, Pak, ini. Belum kalau dia betul-betul apa? Menghidupkan sepertiga atau terakhir malam ini apa? Wa yastaghfiruhu, dia istighfar bahkan. Ya. Terus dia berdoa dengan doa-doa yang dia inginkan. Ini kebaikan, Pak. Maka apa? Keberkahan. Orang yang bangun untuk makan sahur, minimal bismillah dia baca zikir, Pak, di akhir malam, Pak. Maka di situ terdapat keberkahan. Bi khilafi man lam yatasahhar, kebalikan orang yang tidak makan sahur. Gimana, Pak, orang yang enggak makan sahur? Berarti tidak bangun di akhir malam, dia pilih tidur saja, Pak. Dia tidak menghidupkan sunnah, tidak mendapatkan pahala sunnah, kemudian dia tidak bangun di waktu yang utama, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Fa inna, keberkahan yang lain, fa inna adadal musallin fi sholati subhi ma'al jamaah fi Ramadan aktsar min ghairihi min ajli sahur. Di antara keberkahan dari keberkahan makan sahur juga apa? Bahwasanya jumlah orang yang sholat subuh, ya, bahwasanya jumlah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid fi Ramadan, pada bulan Ramadan, aksar min ghairihi, lebih banyak daripada di bulan yang lain. Dan ini di mana-mana terjadi, Pak. Di bulan Ramadan, sholat subuhnya yang biasanya di luar Ramadan itu 1 shaf, 2 shaf saja, ketika Ramadan tambah nggak, Pak? Tambah. Apa yang membuat kok mereka bisa ke masjid kemudian sholat berjamaah, bahkan shaf yang sedikit jadi tambah, meskipun tambahnya ada yang banyak ada yang sedikit, Pak, tapi mesti nambah, Pak. Ya, min ajli sahur, hal itu dikarenakan mereka bangun untuk makan sahur. Ini, Pak, efeknya.
Dampaknya bahkan sampai ke masjid sekalipun karena makan sahur, Pak. Maka dari hal yang simpel, dari hal yang gampang, ternyata dampaknya besar. Hanya makan sahur, Bapak Ibu. Apa kebaikannya? Akhirnya orang pada pergi ke masjid. Ya, kadang nanggung, kok bentar lagi azan. Ya, akhirnya setelah makan sahur pergi ke masjid, Pak, sholat. Baik laki-laki atau bahkan ibu-ibu pun ada yang ke masjid juga. Ini keberkahan, Pak, dari sahur. Nah, kemudian Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, wa min barakati sahur, kata beliau, termasuk dari keberkahan sahur yang lain apa? Annahu ibadatun, bahwasanya makan sahur itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah, Bapak Ibu. Idza nawa bihi al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, jika ia meniatkan dengan makan sahurnya ini apa? Dia meminta tolong kepada Allah agar bisa kuat taat kepada Allah. Jadi ketika makan sahur dia niat, saya makan sahur biar kuat ibadah, biar kuat untuk taat kepada Allah. Lo makan sahurnya ibadah, Pak, itu. Ya. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ini diantara faidah, diantara hikmah dari keberkahannya makan sahur. Ternyata banyak, Pak. Baik yang kita ketahui ataupun yang tidak diketahui. Ketika Rasulullah menyebutkan fa inna fis sahuri barokah, sesungguhnya dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ya, maka apa? Di sana ada hikmah barokah yang banyak sekali, kebaikan banyak, Pak. Kita tahu ataupun kita tidak tahu. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, maka usahakan makan sahur. Dan kapan makan sahurnya? Lah nanti setelah ini akan dibahas, Pak, dalilnya. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, kita keluarkan faidah dari hadis ini. Faedah yang pertama, ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, istihbabus sahur, yaitu dianjurkannya, disunahkannya makan sahur, maka jangan ditinggal. Kalau orang ternyata males banget, Pak, ternyata dia mau makan tuh ternyata nggak ada selera sama sekali, maka paling tidak dia minum, biar ia dapat keberkahannya, Pak. Minum, mungkin 1 gelas saja dia minum, Pak. Ternyata dia minum kok rasanya juga males, wis makan apapun meskipun hanya sedikit. Ya, kalau Nabi makan kurma. Kalau kita mungkin tidak ada kurma, wis adanya apa? Buah jeruk, makan jeruknya, Pak. Diniati apa? Untuk makan sahur, menghidupkan sunnah, kemudian apa? Untuk biar kuat puasa, maka dapat pahala. Meskipun sedikit, Bapak Ibu. Maka ini harus dilatih juga kepada anak-anak kita, Pak. Anak-anak itu kadang dibangunkan, susah nggak, Pak? Susah, ngantuk. Apalagi tadarusnya kemalaman, anak-anak kadang dibangunkan susah. Ya, seandainya susah betul bangunkan anak, maka bujuk, Pak, minimal apa? Minum, suruh minum, Bapak Ibu. Biasa minum apa? Minum susu, suruh minum susu. Ya, biasa minumnya apa? Kopi. Anak minum kopi nggak, Pak? Iya, minumnya air putih, suruh minum air putih, ambilkan, duduk bentar, ayo minum. Suruh minum, Pak, untuk mendapatkan keberkahan. Baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua. Ya. Dikarenakan apa? Banyaknya keberkahan, kata pengarang kitab. Fala yanbaghi tarkuhu, maka tidak layak untuk ditinggalkan.
Ya, karena saking banyaknya pahala, banyaknya kebaikan, banyaknya keberkahan dari makan sahur, fala yanbaghi tarkuhu, maka tidak layak untuk ditinggalkan Pak makan sahur ini. Ya. Baik. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Itu mungkin faedah yang kita bacakan dari hadis ini. Baik, kita berpindah Pak ke hadis selanjutnya. Monggo ditirukan. An Anas bin Malikin. Maaf, faedah satu lagi Pak. Di sini ada keterangan dari pengarang kitab. Ya, bahwasanya makan sahur Bapak Ibu yaitu menyelisihi orang-orang sufi Pak. Dengan makan sahur kita menyelisihi ya diantaranya orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu mereka orang-orang yang apa-apa penampilannya serba apa adanya. Bahkan urusan makan pun kalau bisa malah lapar terus. Akhirnya banyak di antara orang-orang sufi karena untuk menampakkan zuhudnya, kesederhanaannya, ya akhirnya pilih nggak makan sahur Pak. Biar apa? Biar ketika pagi siang mereka lemes, malah pengen lemes Pak. Karena menurut mereka ketika orang itu lemes, itu dia menampakkan zuhudnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk makan sahur. Kenapa? Karena kalau orang itu lemes, nggak sahur, gimana nanti maksimal ibadahnya, Pak? Ya, maka ini termasuk diantara perbuatan hulunya, berlebihannya dari orang-orang sufi. Mereka berpakaian biasa sajalah, nggak usah gonta-ganti, wongkur dunia saja, ya nggak usah terlalu dipentingkan. Kita harus hidup zuhud katanya. Akhirnya dunia ditinggalkan betul-betul Pak. Padahal Allah kasih nikmat dan Allah itu suka kalau memberikan nikmat itu ditampakkan. Orang sufi enggak, biasa saja. Bahkan kelambi itu yang bagaimana sing tambal-tambalan saja. Iya, tidak mau mengambil kemewahan dunia. Ya, di satu sisi iya betul dunia ambil seperlunya saja, tapi kalau Allah sudah kasih lebih maka tampakkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau memang punya uang beli pakaian Pak. Ya jangan pakaian sampai bolong ditambal-tambal dipakai terus, padahal duit Pak dia. Nah, termasuk urusan urusan puasa juga bagaimana ya, mending nggak makan sahur biar menampakkan lemesnya, kemudian laparnya, kemudian ketika doa biar bisa doa tambah khusyuk, minta kepada Allah, ya Allah berikan rizki. Setelah dikasih rizki malah nggak makan sahur, makan aneh Pak. Ya, lah maka Syekh menyebutkan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita berpindah. Monggo ditirukan an Anasin ibni Malikin an Zaidin ibni Sabitin radhiyallahu anhuma tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati qala Anasun qultu li Zaid kam kana bainal adhani was sahuri qala qadru khamsina ayatan akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Iya. Dalil yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, beliau membawakan dari Anas bin Malik.
dan dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit. Dua-duanya sahabat Pak, radhiyallahu anhuma. Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit ia mengatakan apa? Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama, kemudian Nabi bangkit ila sholati, untuk menegakkan sholat. Ya, sholat apa Pak? Sholat subuh. Ya, Nabi bangkit untuk menegakkan sholat subuh. Makan sahur bareng, setelah itu sholat subuh. Qala Anas, maka Anas berkata kepada Zaid, bertanya Pak, kam kana bainal adzani was sahur, wahai Zaid, berapa jarak antara adzan dan sahur? Antara sahurnya Rasulullah saat itu dengan adzan subuh, itu jaraknya berapa lama? Maka Zaid mengatakan qadru khamsina ayah, yaitu sekadar 50 ayat Pak. Ya. Jadi selama orang baca seperti orang baca sebanyak 50 ayat. 50 ayat ini disampaikan oleh para ulama, 50 ayat yang mana? Juz amma 50 cendek pendek. Ya, atau ayat Al-Baqarah panjang-panjang 50. Ya, maka kata para ulama rahimahumullah, yaitu 50 ayat yang pertengahan Pak, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, 50 ayat. Ya. Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, sekitar inilah sahurnya Rasulullah dengan adzan Pak. Ya, berapa menit itu? Ya, bacanya pun juga sama, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Bisa dipraktekkan Pak nanti. Kira-kira berapa toh? Ya. Maka ya mungkin sekitar setengah jam atau 30 menit itu Bapak Ibu baca 50 ayat, bisa nggak Pak? Bisa. Maka kira-kira saja ya sekitar setengah jam sebelum adzan baru sahur. Kalau sekarang subuh jam 4.21, ya, jam 4 lebih 21. Berarti sahurnya bagaimana? Ya jam 4 lah kira-kira, atau jam 4 kurang seperempat, ya baru makan sahur. Ya. Nanti begitu selesai makan sahur, tidak selang berapa lama terus adzan Pak. Maka tidak ada kesempatan untuk tidur. Ini diantara hikmahnya. Kenapa setelah makan sahur hanya sekitar 50 ayat, setelah itu adzan, agar tidak terlalu banyak longgar. Akhirnya manusia tidur. Kenapa tidur? Lah jam 2:30 sahur. 2:30 sahur. Makanya paling setengah jam 3 selesai. Padahal jam 4.20, 4:30 lah katakanlah. Masih 1,5 jam Pak. Ngantuk nggak Pak? Ngantuk. Ya, maka membuat orang akan tertarik. Waduh bantalnya, waduh kasurnya, tambah hujan lagi. Wah, masya Allah. Ya, maka sunnahnya makan sahur yang paling afdol, yang paling utama adalah mengakhirkan makan sahur itu. Ya amannya kalau orang makan biasa, ya bagaimana ya, setengah jam lah cukup. Setengah jam cukup. 4:30 berarti jam 4 makan sahur Pak.
Kalau ternyata makannya agak lama Ustaz, ya sudah lebih jam 4 kurang seperempat baru makan sahur Bapak Ibu. Setelah makan sahur selesai, langsung persiapan, dia ambil air wudhu, terus adzan ke masjid Pak. Ya, nah yang seperti ini diantara hikmahnya kenapa makan sahur ditunda atau diakhirkan 50 ayat Pak. Ya, baik. Kemudian Syekh menyebutkan di antara faedah dari faedah hadis ini, yang pertama afdhaliyatu ta'khiris sahur ila qubailal fajri. Ya. Tentang keutamaan mengakhirkan makan sahur hingga menjelang fajar Pak. Hingga menjelang fajar. Ya. Lah terus lah ini bangunnya jam 3 Ustaz, ya persiapan saja dulu Pak. Mungkin kalau ibu-ibu bangunnya memang lebih awal, masak dulu, persiapan dulu, bangunkan anak-anaknya dulu, ya. Ya maka bangun lebih awal boleh. Tapi makan sahurnya agak diakhirkan saja. Ya jangan terlalu malam Pak. Maka waktu yang paling utama apa untuk makan sahur adalah diakhirkan. Ini kebalikan dengan berbuka. Kalau berbuka sunnahnya adalah menyegerakan buka. Begitu dengar azan, begitu masuk waktu maghrib, maka segera berbuka, batalkan meskipun hanya baru minum. Meskipun hanya makan buah saja, maka segera batalkan Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang selanjutnya, al-mubadaratu bi sholati subuh. Ya. Bersegera untuk mengerjakan sholat subuh. Apalagi waktu subuh, kalau kita bahas tentang waktu subuh Pak, waktu subuh itu nggak lama loh Pak. Ya, waktu subuh itu nggak lama. Makanya kalau orang sudah masuk waktu subuh, maka segeralah untuk sholat. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Haitsu qarabat min waqtil imsak, di mana waktu sholat subuh itu mendekati atau mepet dengan waktu imsak. Baik, maksud imsak di sini Pak, bukan imsak seperti di Indonesia. Ya, maksud waktu imsak di sini adalah waktu ya habisnya waktu sahur. Ya, kalau di tempat kita kan imsak. Ya, maksud imsak di sini apa? Sudah selesai Pak, waktu sahur itu sudah selesai. Maka imsak itu artinya apa Pak? Menahan. Ya. Maka kalau dulu ada orang mengucapkan imsak di zaman Nabi, di zaman sahabat, berarti itu adzan Pak, waktu adzan. Maka imsak, tahan, jangan ada yang makan lagi Pak. Tapi beda imsak di Indonesia. Kalau sudah terdengar imsak, nah itu hanya tanda bahwasanya waktu sahur akan habis. Berapa Pak jaraknya dengan adzan? 10 menit. Maka meskipun dikumandangkan di masjid imsak, ya ternyata itu hanya tanda bahwasanya masih 10 menit lagi. Seandainya orang dengar imsak, ternyata baru bangun ternyata. Nah, kalau dulu sudah nggak boleh makan. Tapi kalau di Indonesia baru dengar imsak, dia baru bangun, masih boleh makan. Berarti 10 menit lagi nih, perpanjangan nih. 10 menit. Segera makan, segera minum. Ya. Baik, maka di Indonesia seperti itu Pak. Kecuali ya adatnya di suatu tempat imsak itu ya sudah masuk waktu fajar, maka sudah tidak boleh makan. Tapi setahu kami wallahu a'lam bishawab, hampir semua imsak di Indonesia itu tanda 10 menit lagi adzan. Maka masih Pak boleh makan, silahkan.
Ya. Tapi hati-hati, segera selesaikan. Kemudian Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, anna waqtal imsak huwa tulu'ul fajr. Syekh menyebutkan di sini apa? Bahwasanya waktu imsak adalah terbitnya fajar. Nah, maka ini dulu, Pak. Ya, ketika orang sudah mengucapkan imsak, maka berarti apa? Itu sudah masuk waktu fajar, tidak boleh untuk makan lagi dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Sudah kita bahas ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Makanlah dan minumlah sampai jelas untuk kalian antara benang putih dan benang hitam minal fajri, dari waktu fajar, Pak. Ya, maka kalau sudah jelas-jelas fajar, maka sudah imsak, tahan diri dari makan, tahan diri dari minum, tahan diri dari hal yang membatalkan, sudah nggak boleh untuk puasa lagi. Baik, Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, ini beberapa faidah ya yang apa disampaikan oleh pengarang kitab ya dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Monggo, Pak. Beberapa tahun terakhir ini muncul jadwal sholat versi Muhammadiyah. Terutama pada waktu sholat subuh. Itu bergeser kurang lebih 8 menit. Maju atau mundur? Maju. Karena berasumsi bahwa dengan berbagai penelitian, sholat subuh di Indonesia itu kemaluan. Sekitar 8 menit. Berarti mundur no Pak harus. Mundur 8 menit. Ini sudah beredar jadwal. Okay. Nah, pertanyaannya, bagaimana kira-kira ini menyikapi seperti ini? Baik. Mungkin umat bingung. Ini kok adanya Muhammadiyah kok geser 8 menit. Mundur. Jadi sini sudah dan sana belum ada. Itu berakibat pada jadwal imsak. Ya, 8 menit juga dari jadwal imsakiyah kemana? Iya. Baik, Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum. Hal ini sebetulnya sudah lama diangkat Pak oleh guru-guru kita, oleh para asatidzah. Banyak yang melihat dan meneliti sholat subuh kita itu terlalu malam. Sehingga apa? Selesai sholat subuh, keluar masjid masih gelap. Akhirnya pulang terus tidur, masih gelap kok Pak. Ya, belum pagi. Ya. Padahal apa? Yang namanya subuh itu kan terbit fajar. Fajar itu apa? Warna terang. Iya, di sebelah timur. Harusnya bagaimana? Sudah terbit fajarnya Pak ini. Belum matahari Pak, baru fajar. Jadi sudah terang. Harusnya setelah sholat subuh selesai itu segera terang, belum gelap. Dan ini kita akan kerasa sekali kalau di Saudi Pak, keluar dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram setelah sholat subuh, keluar mesti apa Pak? Terang. Kerasa sekali. Lah kalau di tempat kita keluar loh peteng dedet, makanya banyak tidur. Dan ini sudah banyak diteliti, sudah banyak diangkat juga ya oleh para ustadz kita, guru-guru kita, termasuk dari Muhammadiyah. Ya, akhirnya dimundurkan 8 menit. Kalau dari ustadz-ustadz bahkan lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Terus bagaimana menyikapi hal ini? Berarti apa? Ada versi dari MUI atau Kemenak jadwal seperti biasa. Kemudian dari pihak Muhammadiyah juga punya jadwal sendiri, mundur 8 menit. Ini mempengaruhi banyak hal Pak. Mempengaruhi kalau Indonesia ya waktu imsaknya.
Ya, termasuk apa? Adzannya pun juga akan berbeda. Satu masjid pakai jadwalnya pemerintah, satunya jadwalnya Muhammadiyah. Beda Pak ini. Ya. Maka bagaimana kita sebagai kaum muslimin yang katakanlah bingung. Tak teliti sendiri, orang duwe ilmu neliti. Iya, maka dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab, adalah pertama kita bisa mengambil kehati-hatian Pak. Berhenti dari sahur, lebih hati-hati, lebih maju atau lebih mundur Pak? Untuk berhentinya loh, maju. Ya, berarti kalau kita pengen ambil jalan yang hati-hati, berarti begitu kita dengar adzan langsung berhenti. Itu lebih hati-hati. Kecuali bagaimana? Dia lebih mantap mengikuti ijtihadnya ya dari pihak Muhammadiyah atau yang lain, lebih mundur. Ya, maka itu ya dia terserah kalau dia memang milih itu Pak. Tapi sebagai bentuk hati-hatinya adalah adalah milih yang awal. Meskipun sholatnya ikut akhir, tapi untuk berhentinya dari makan dan minum, hati-hatinya ikut yang awal Pak. Sholatnya meskipun akhir Bapak Ibu. Ya, dan ini dibahas juga oleh para ulama. Gimana awam sekali. Orang awam tuh haknya taklid Pak. Ya, maka bagaimana seandainya saya lebih mantep lah. Wong pemerintah juga ada ulama. Ya, bahkan di MUI atau di Kemenak juga ada ustadz-ustadznya. Saya tak mantap milih yang MUI atau Kemenak saja. Saya tak taklid, saya itu orang bodoh. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi ternyata saya taklidnya ikut yang Muhammadiyah saja. Apakah boleh? Boleh. Ya, itu haknya orang awam, tidak bisa menilai sendiri, maka haknya untuk taklid. Terus di akhirat nanti gimana ditanya Allah? Kowe kleru. Maka jawab, saya nggak punya ilmu ya Allah. Ini dibahas Pak dalam usul fikih seperti itu. Haknya orang awam adalah taklid. Yang penting taklidnya betul-betul saya taklid mengikuti yang dianggap berilmu. Ya. Maka alangkah baiknya jika dari pihak pemerintah dengan Muhammadiyah atau dengan para peneliti, bagusnya duduk bareng lagi Pak. Dan apakah bisa diusahakan seperti ini? Bisa duduk bareng, dibahas bareng, kemudian diputuskan lagi biar satu Indonesia sama sesuai waktunya masing-masing Pak. Ada Indonesia Timur, Tengah, Barat. Ya, maka seperti ini harus diangkat. Apalagi ada yang punya jalan, MUI misalnya, atau di lembaga, ayo kumpul bareng. Bisa difasilitasi Pak seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka Bapak Ibu untuk hati-hati, yang pertama, ya berhenti makan. Kalau bingung, sudahlah mana yang diikuti, karena masing-masing yang memiliki dalilnya. Ya, maka orang awam ikuti Pak, mana yang dianggap berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Dan informasi, insya Allah kajian kita ini terakhir sebelum datang bulan Ramadan. Insya Allah minggu depan, hari Rabu depan sudah mulai libur. Dan di bulan Ramadan pun kita juga libur kajian kita. Insya Allah kita lanjut belajar kembali, insya Allah pada bulan Syawal. Dan kalau bisa kita usahakan jangan lama-lama liburnya Pak. Ya, mungkin ya paling pol setengah bulan saja dari bulan Syawal. Setelah itu kita nanti mengkaji kembali. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini dari kami, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.